sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di acara Si Orange bersama Bung Said Iqbal. Sebelumnya, mari kita sambut penampilan trio kelas pekerja. Hujan gerimis aja, ikan teri diasini. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele adik kumisi. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adek menangis aja? Kalau memang jodoh tak kemana, hey hey. Acara hari ini adalah sebuah cerita. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Titik akhir dari rangkaian Long March Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh yang terlibat dalam Long March ini, 1. KSPI, KSPSI Andigani, KPBI, KSBSI, SPI, FSPMI, KEP, TSK, SPN, dan serikat-serikat buruh lain. Ini bergabung 60 federasi nasional, ya, 60 serikat pekerja di tingkat nasional. Walaupun ini partai buruh, tapi bergabung 60 serikat buruh tingkat nasional, ada juga serikat petani, ada juga serikat nelayan, guru honorer, ya, ojol, dan lain sebagainya. Pada tanggal 9 Agustus, titik akhir Long March adalah disambut dengan aksi massa puluhan ribu buruh. Puluhan ribu buruh. Puluhan ribu buruh akan menyambut aksi massa Long March dari Bandung, Jakarta, di Gedung MK dan Istana pada tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus 2023. Puluhan ribu buruh akan menyambut aksi Long March. Aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 9 Agustus ini berasal dari Jabodetabek. Jabodetabek, Kerawang, Purwakarta, atau 3 provinsi, yaitu DKI, Jawa Barat, Banten. DKI, Jawa Barat, Banten masuk semua. Jabodetabek, Serang, Cilegon, Kerawang, Purwakarta, Subang, dan sebagainya, atau 3 provinsi. Masa dari 3 provinsi, DKI, Jawa Barat, Banten masuk ke Jakarta, ke Istana, dan Gedung MK, menyambut peserta aksi Long March yang telah tiba pada tanggal 9 Agustus nanti di lokasi aksi massa. Aksi massa ini diikuti oleh buruh-buruh dari SPN, ya, FSPMI, FSPKEP, FSPTSK, ya, konfederasinya ada 4 konfederasi besar, 60 federasi tingkat nasional. Nah, yang akan ikut aksi ada sekitar 10 ribuan orang. 10-an ribu orang aksi di tanggal 9 Agustus. Isu yang diangkat adalah 5. 1. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 Omnibus Law. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. Saya ulangi, nomor 3, cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. Yang keempat isunya adalah cabut Undang-Undang Kesehatan. Dan yang kelima adalah wujudkan jaminan sosial JS3H.
Kita sudah punya 5 jaminan sosial, kita minta lagi 5 jaminan sosial. Wujudkan jaminan sosial JS3H, yaitu jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran. Itu yang akan kita perjuangkan, sehingga menjadi menyeluruh jaminan sosialnya dan semesta seumur hidup. Total nanti jadi ada 10 jaminan sosial, dengan 5 yang akan diperjuangkan oleh partai buruh. Itulah 5 isu, ya, 5 isu yang akan disampaikan dalam aksi puluhan ribu masa buruh 9 Agustus 2023. Ini adalah agenda perjuangan partai buruh. Agendanya serikat buruh secara otomatis menjadi agendanya perjuangan partai buruh. Itu nggak bisa dilepaskan. Satu nafas. Itu yang membedakan partai buruh dengan partai lain. Partai buruh itu segmented issue. Segmented isunya siapa? Isu buruh, isu petani, isu nelayan, isu buruh migran, isu buruh honorer. Kami segmented issue. Nanti di parlemen, kami nggak akan banyak berbicara tentang hal-hal yang terlalu umum. Itu sudah diambil oleh partai lain, silakan. Ya, karena di dunia itu ada 3. Partai yang berbasis pengusaha, dan itu wajar, di mana-mana selalu ada. Partai liberal, partai republik, ya, partai konservatif, ya, macam-macam. Partai LDP di Jepang, ya, partai republik di Amerika, partai konservatif di Inggris, ya, partai liberal di Amerika Latin, dan ini selalu ada. Yang kedua, partainya berbasis agama. Angela Merkel di Jerman misal itu CDU dan CSU, dia Kristen, partai Kristen berbasis agama, ya. Bahkan partai konservatif di Inggris juga beririsan dengan berbasis agama, ya. Di Indonesia udah ada. Nah, di Indonesia yang belum ada ini, yang di luar negeri udah ada, di Indonesia belum. Partai berbasis buruh, kelas pekerja, working class. Jadi kawan-kawan media memang susah membedakan antara isu partai buruh dengan isu serikat buruh, serikat petani, nelayan, buruh honorer, ya, buruh formal, perempuan, isu HAM, lingkungan. Itu susah membedakannya karena memang seiris. Ada irisannya terhadap isu maupun gerakannya. Nah, Long March ini adalah satu bukti partai buruh yang mengedepankan gerakannya, politiknya, dan teman-teman serikat buruh, serikat petani yang ikut di dalam prosesnya. Semua yang jalan kaki itu anggota serikat buruh, ya kan? Sekaligus anggota partai buruh. Itu aja. Jadi mohon dukungan kawan-kawan media, mohon doa dari semua rakyat Indonesia, karena di Indonesia cuma satu yang belum ada, partai buruh, partai kelas pekerja. Karena kalau kita hanya berjuang sekedar aksi-aksi, demo-demo, diskusi di tingkat pabrik, itu nggak menyelesaikan masalah. Omnibus Law adalah persoalan tentang politik. Itu kan di parlemen. Kenaikan upah juga ada keputusan tentang gubernur dan bupati. Itu juga politik. Undang-undang kesehatan yang begitu menghancurkan masa depan kita juga politik. Ya, termasuk presiden hanya 3 orang ini. Ini adalah akibat sikap politik presidensial threshold 20% dan parliamentary threshold 4%. Tolong bantu kami. Kita hancurkan ini demokrasi terpimpin ini. Muaranya kan di sini. Busuk kepala ikan, tubuh dan ekor ikan juga busuk. Baik kepala ikan, insangnya merah, bagus, tubuh dan ekor kepala ikan juga baik, enak dimakan. Ini serius sekali. Kami berkhidmat di sini partai buruh, mau hancurkan demokrasi terpimpin. Kami tahu kami partai baru, kecil belum apa, tapi sejarah mencatat di seluruh dunia partai ini suatu ketika berkuasa dan menghancurkan ini. Harus dimulai dari sekarang. Presidensial threshold, parliamentary threshold, dan undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan. Ini demokrasi terpimpin, Pak, turut membebek. Satu suara terus semua sampai parlemen satu suara. Ini bahaya benar untuk demokrasi kita dan kesejahteraan. Demokrasi selalu beririsan dengan kesejahteraan. Demokrasi yang sehat, bersih, jujur, dan adil akan menciptakan kesejahteraan. Kenapa? Karena pemimpin yang dihasilkan dalam proses demokrasi ini, yang kita kenal salah satu dengan pemilu, dia akan menghasilkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan bikin regulasi yang baik. Itu loh esensinya. Jadi serikat buruh nggak bisa lagi hanya sekedar turun ke jalan, berunding di perusahaan, itu iya. Itu tugas utamanya. Tapi serikat buruh juga harus membangun satu kekuatan politik yang mengimbangi. Saya nggak bicara bertempur konfrontasi ya,
mengimbangi debat di parlemen. Mudah-mudahan kawan-kawan media bisa membantu kami, dan doa rakyat Indonesia, setidaknya rakyat kelas pekerja yang termarginalkan. Saya berkeyakinan 2029 dan 2034 partai ini kuat. Papan tengah, 2034 papan atas. Yakin sekali saya. Dan saya udah keliling-keliling dunia. Mengapa kita mengangkat 5 isu? Isu pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Omnibus Law yang pertama, isu pertama adalah puncak kekalahan politik serikat buruh, kawan-kawan media. Bagaimana mungkin outsourcing seumur hidup dilegalkan oleh negara? Bahkan negara ditempatkan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 yang baru ini sebagai agen outsourcing. Apa maksud jadi agen outsourcing? Negara menentukan melalui pemerintah, ini boleh jenis pekerjaan yang outsourcing, ini tidak boleh jenis pekerjaan yang outsourcing. Itu agen. Saya ILO governing body. Seluruh dunia saya sudah keliling menjadi pembicara bersama para menteri tenaga kerja, menteri keuangan bahkan ya, dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh sedunia. Semua media asing, CNN, Al Jazeera, RT, Deutsche Welle, Telegram, Telegraph maksud saya Telegraph, itu semua saya pernah diwawancarai dan menjadi panel. Tidak ada negara ditempatkan sebagai agen outsourcing kecuali Indonesia. Jahat sekali ini. Rakus. Pengusaha itu sebenarnya kalau usaha klaster ketenaga kerjaan dimasukkan di dalam Omnibus Law, sudah untung. Kita setuju investasi masuk. Kita setuju regulasi menjadi mudah, delivery on time, ya, kemudian ramah investasi. Kita setuju. Cuma rakus, ditambah lagi dia ambil klaster tenaga kerjaan dengan outsourcing seumur hidup, dan negara ditempatkan sebagai agen outsourcing. Ini hanya masalah kerakusan. Ini bukan masalah keseimbangan. Dan ini bukan masalah tentang investasi mau masuk atau tidak. Faktanya, Omnibus Law kan sudah berlaku sebenarnya 3 tahun selama COVID dan sebagainya. Hari ini juga ada investasi yang masuk. Nothing. Nggak ada. Semua mempertimbangkan faktor-faktor investasi, bukan faktor-faktor klaster ketenaga kerjaan. Atau variabel-variabel yang ada di klaster ketenaga kerjaan. Walaupun memberlakukan outsourcing seumur hidup dan negara hadir sebagai agen, pengusaha investor yang besar-besar nggak tertarik. Mereka juga oke kok karyawan kontrak, karyawan tetap oke. Yang penting produktivitasnya. Yang penting kesiapan teknologinya. Yang penting pasarnya. Upah murah juga mereka nggak tertarik kok. Itu zaman baheula. Itu yang ekonomi klasiknya Adam Smith. Tapi kalau ekonomi modern, Keynesian, itu nggak menganut upah murah, nggak menganut eksploitasi tenaga kerja, bahkan mereka anti sekarang. Ya, jadi Indonesia salah obat. Karena kerakusan akhirnya jadi salah obat. Partai buruh akan melawan ini. Sampai menang, partai buruh didedikasi untuk ini. Oleh karena itu yang saya bilang, harus ada partai penyeimbang di parlemen. Serikat-serikat buruh dan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja, dia bisa menyalurkan di sini. Sekarang nggak ada keseimbangan. Demokrasi terpimpin Pak Turut, satu bilang di atas iya, sampai parlemen iya. Itu yang menjadi persoalan kita, saudara. Ya, maka kita akan lawan outsourcing. Bagaimana upah dikembalikan pada sistem upah murah. Inflasi, kenaikan upah, inflasi plus pertumbuhan ekonomi plus indeks tertentu. Apa itu indeks tertentu? Berapa poin indeks tertentu? Apakah 0,1, 0,2, 0,7, 0,9, 1,0, atau 2,0? Nah, karena itu Partai Buruh dan serikat-serikat buruh ini berpendapat indeks tertentu itu 1,0 sampai dengan 2,0. Itulah mengapa kami meminta isu yang kedua, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. Ada beberapa alasan di isu kedua ini. Alasan pertama, mengejar ketertinggalan dengan telah ditetapkannya Indonesia sebagai middle income country. Middle income country, penghasilannya di atas 4.000, ini middle income country ke atas ya. Middle income country kan ada definisi ke bawah, middle income country bawah, middle income
country atas. Indonesia di negara middle income country atas. Negara berpenghasilan menengah tapi di kelompok atas. Penghasilannya 4.500 per kapita, 4.500 US dollar per tahun. Kalau kita rupiahkan dengan kurs rupiah 15.000 rupiah, ketemu 67.500.000 rupiah per tahun. Kalau kita bagi 12 bulan, maka rata-rata pendapatan per bulannya adalah sekitar 5,6 juta rupiah. Mari kita ambil Jakarta. Jakarta sekarang 4,9 juta rupiah upah minimum. Maka dia harus menuju ke 5,6 juta kan? Kan sudah diumumkan middle income country kelompok atas. Itu berarti 4,9 juta menuju 5,6 juta rupiah per bulan. Itu kan 700.000. Kalau dikonversikan kira-kira 15%. Nah ini terkonfirmasi dengan alasan yang kedua. Kenapa naik upah itu 15%? Alasan yang kedua itu adalah hasil survei KHL 64 item. Kami survei di Litbang Partai Buruh dan KSPI, itu ketemunya rata-rata kenaikan 12 sampai 15%. Ada juga yang 10%. Nah, kita ambil yang teratas kan supaya sama kalau yang teratas. Kalau diambil 12, nanti yang 15 nggak dapat. Itu terkonfirmasi. Begitu pula alasan yang ketiga, selama upah dipotong dengan Permenaker nomor 5 tahun 2023, 25%. Daya beli buruh itu turun menjadi 20 sampai 30%. Purchasing power buruh turun 20 sampai 30%. Maka untuk rebound dia harus dinaikin di 15% dari hasil survei terkonfirmasi dengan middle income country. Sangat logik naik 15%. Sangat logik. Kita udah rebound kok, pertumbuhan ekonomi kita udah di atas 5,1%. Dan itu terkonfirmasi di middle income country. Ya, kalau nggak diarahkan ke middle income country, berarti yang nikmatin orang kaya aja dong. Nggak adil dong. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%, karena kami merasa, partai buruh di sini dalam hal ini, dan buruh merasa benar. Dengan 3 calon presiden ini, alternatif gagasannya lemah. Contoh, tidak ada satupun calon presiden yang menyebut mau merubah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak ada. Baik Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Tidak ada konsep mereka tentang bagaimana sistem pengupahan. Nggak ada. Kalau demikian, apakah buruh dipaksa, petani dipaksa untuk memilih 3 capres yang tidak pernah mendiskusikan tentang isu kita, termasuk kawan-kawan wartawan kan isunya itu. Bagaimana dengan sistem jaminan sosial dari 5 yang sudah ada terhadap 5 yang lain? Nggak ada konsep itu. Karena hanya disajikan 3 calon presiden. Baik nggak? Bagus nggak? Baik. Seperti Pak Prabowo, kami tahu benar orang yang baik luar biasa dan gagasannya besar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies dia membawa isu upah yang kami perjuangkan, isu jaminan sosial yang kami perjuangkan, isu tentang outsourcing yang kami perjuangkan, isu reforma agraria, isu tentang kedaulatan pangan, isu tentang perahu untuk nelayan, isu pengangkatan guru dan tenaga honorer? Nggak ada. Debatnya nggak ada. Terlalu umum. Oleh karena itu Partai Buruh ingin memastikan ada calon presiden di luar 3 ini. Maka dia harus dirombakkan presidensial threshold-nya menjadi 0%. Jadi fundamental benar. Walaupun kawan-kawan media mungkin yang hadir hari ini adalah bergerak di perburuan. Inti soalnya di sini. Di kebijakan. Dan kebijakan tertinggi di negeri ini kan presiden. Bersama DPR nanti. Kalau nggak akan berubah negeri ini. Nggak akan berubah. Oleh karena itu nanti 18 peserta pemilu, yang ada 18 calon presiden mungkin. Atau kalau mau gabung, kalau dia 0% ya presidensial, kan kita diberi pilihannya banyak. Toh nanti di putaran 2 juga 2 calon. Mau 3 capres hari ini, putaran kedua 2 calon. Nggak mungkin rasanya 1 putaran. 2 putaran tinggal 2 calon. 18 calon dari 18 partai politik, itu pun 2 calon. Apa yang salah? Anggaran nggak ada yang berbeda, tapi kita diberikan sajian pilihan kepemimpinan. Bukan berarti saya katakan yang 3 capres sekarang ini tidak baik. Baik, bagus. Orang-orang terbaik. Ya, seperti Pak Prabowo saya kenal, karena 2 pemilu kami bersama-sama. Tahu benar saya.
mencintai dirinya melebihi mencintai rakyat, mencintai rakyatnya melebihi mencintai diri. Itu luar biasa. Pak Anies pun waktu gubernur DKI, saya berhubungan tahu. Pak Ganjar dalam beberapa kesempatan bengkak. Bukan berarti ini buruk, tapi kita nggak punya pilihan terhadap isu yang kita perjuangin gitu. Yang jadi masalah. Nah, yang keempat, undang-undang kesehatan. Yang paling prinsip di undang-undang kesehatan yang kita soroti adalah mandatory spending menjadi money follow program. Kalau kan itu bahaya. Akan terjadi kita urun bayar. Selama ini, kalau saya sakit jantung misal, operasi 100 juta, maka karena dia mandatory spending, kewajiban bayar. Mandatory spending itu artinya kewajiban bayar oleh BPJS Kesehatan, maka kita dibayar penuh. 100 juta. Tapi dengan money follow program, di undang-undang kesehatan, akan terjadi efisiensi biaya. Misal saya sakit tadi jantung 100 juta. Karena ada efisiensi, kata BPJS Kesehatan, saya nggak bisa bayar 100 juta. Ini ada moral obligation mungkin, atau maladministrasi dari rumah sakit, kan bisa aja berdalih. Maka BPJS Kesehatan hanya bayar 70 juta, 30 juta kita yang tanggung. Bahaya sekali, saudara. Ada istilah namanya urun bayar. Konsekuensi dari mandatory spending yang semuanya dibayar menjadi money follow program efisiensi yang terjadi urun bayar. Sadarkah Anda, sadarkah kita semua, undang-undang kesehatan itu mengancam beban biaya kesehatan dibebankan sebagian ke kita, rakyat. Dan kita udah dirampas, hak sehat untuk rakyat itu dirampas dengan undang-undang kesehatan. Jadi bukan persoalan yang katanya ID dikurangi apa perannya, enggak, ID enggak di situ. Dia melihat peran tentang BPJS Kesehatan. Nah, dengan undang-undang kesehatan, kemudian muncul program namanya KRIS. KRIS ini Kamar Rawat Inap Standar, KRIS, KRIS. Tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semua kelas 3. Padahal iuran BPJS kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Beda-beda. Nah, sekarang tiba-tiba mau dijadiin satu standar. Akibatnya apa? Pasti yang akan dicari kan iuran tertinggi. Naik. Iuran yang kita 1% buruh, kemudian 42.000 mandiri, naik, ditarik ke, kalaupun tidak yang tertinggi 150.000, dia akan di tengah, 75.000. Maka undang-undang kesehatan akan menaikkan iuran, karena diiringi dengan program KRIS, KRIS. Dampaknya apa dengan KRIS dan money follow program? Kan harus ada investasi, karena dalam program KRIS, setiap kamar berisi 4. Sekarang rumah sakit swasta rata-rata berisi 6 atau 8, termasuk RSUD. Nah, kalau rumah sakit pemerintah mungkin bisa investasi melalui APBN. Nah, rumah sakit swasta, seperti rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha pribumi lokal, ini kan mau dimatiin, karena nggak ada investasi. Akibatnya apa yang masuk? Dan itu diumumkan oleh salah satu media online. 7 rumah sakit Taipan, sahamnya naik 3% sampai 7%. Akibat di sahamnya kesehatan. Karena dia masuk di pasar saham. Ada Maya Pada Group, Dato Tahir, ada Siloam, James Riyadi, ada Santosa Group, dan seterusnya. Ada Kalbe Parma, pemain Kalbe Parma, rumah sakit Mitra Keluarga, kan Bunyamin. Ini orang-orang kaya semua. Dia yang mampu membuat rumah sakit dengan kategori KRIS. Yang pribumi, yang Muhammadiyah hancur, NU hancur. Kita nggak bisa terima itu. Saya nggak sara ya. Saya nggak bisa terima dengan Menteri Kesehatan yang bankers ini, komersialisasi ini. Ingat nggak? Toko-toko kelontong di kabupaten, kota, di kecamatan hancur gara-gara Indomaret dan Alfamart. Pertama Indomaret dan Alfamart main dulu di kabupaten. Nggak boleh di kecamatan. Sekarang setiap kelurahan bahkan ada 2, 3. 4 Alfamart dan Indomaret. Kita nggak anti, tapi kamu menghancurkan ekonomi rakyat kecil. Sama nanti nih rumah sakit, klinik, nanti si Taipan ini bikin klinik yang merupakan jaringannya. Ya udah, semua uang ke mereka. Mati itu seperti toko kelontong mati Indomaret. Harga premium BBM nggak naik, diciptakanlah Pertalite. Tapi premium hilang tiba-tiba dari kota-kota besar. Mau nggak mau orang beli Pertalite, sama aja naik harganya.
Ini permainan komersialisasi otak. Otak komersial itu, bukan otak melayani sebagai negara. Ini yang saya bilang harus ada partai penyeimbang, kawan-kawan. Tolong bantu saya, bantu kami lah. Saya ingin negara ini seimbang. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kita rakyat Indonesia. Jangan kau miskinkan lah dengan gaya-gaya seolah-olah memberikan dari perawat inap, kamar 6 orang kan lebih nyaman. 4 orang, ya itu yang bisa itu Taipan. Mayapada Group, Rumah Sakit Mayapada Group, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Mitra Keluarga, Premier. Kamu akan main nanti di retailnya. Retail rumah sakit itu klinik. Hancur semua klinik. Jangan begitulah bernegara itu, bos. Dan ini Anda tahu kawan-kawan media, informasi yang saya dapat 500 triliun kuenya. Baik yang di asuransi komersial dan di BPJS. Mungkin BPJS 200-300 triliun berputar di situ kesehatan. Di sini 200-300 triliun di asuransi komersial. Maka mereka mau masuk. Tapi mereka butuh payung hukum. Apa? Si bankers ini, yang Menteri Kesehatan ini, karena otaknya otak komersial, yang penting untung, nggak penting pelayanan, dibentuklah undang-undang kesehatan. Itu loh, saudara. Mandatory spending dirubah jadi money follow program. Itu di situ esensinya. Bukan karena ID rebut-rebut jabatan. Nggak ada, ID nggak ada. ID mengingatkan ini, dan kami setuju. Saya dari awal udah ngomong sebelum ID. Itu cabut undang-undang kesehatan. Dan yang kelima, wujudkan jaminan sosial semesta, JS3H. Yaitu tambahan lagi jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, perumahan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Maksudnya apa, Bung Iqbal? Jangan BLT, bansos, jaminan sosial. Siapapun presiden tetap ada anggaran terhadap 5 yang baru ini. Siapapun menteri tetap ada anggaran. Partai buruh di seluruh dunia, atau partai sosial demokrat, atau partai pekerja sosialis kiri, itu selalu mengedepankan jaminan sosial. Kami berfokus di situ. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.